kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami telah menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, bahwa Engkaulah yang menjadi milik kami Tuhan. Engkaulah menjadi kekuatan kami. Engkau adalah Allah yang perkasa. Oleh sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Kami datang sore hari ini dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan, untuk kami memilih ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami satu persatu. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu menjadi saluran yang bersih sore hari ini. Dan tolonglah ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti secara streaming Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau akan menjamah dan memberikan pernyataan-Mu, memberikan berkat-Mu yang luar biasa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang besar. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat sore kepada saudara-saudara yang mengikuti acara streaming saat ini. Puji nama Tuhan. Bulan ini di gereja kita ada tema, mulai tahun ini tahun 2024 dalam setiap ibadah selalu ada tema. Jadi dalam ibadah jam 6 pagi, jam 9, jam 1 siang, setengah 4 maupun jam 6 sore, khotbahnya dengan tema yang sama. Bulan ini kita belajar bersama-sama tentang iman. Dan sekarang ini kita masuk kepada minggu yang ketiga. Nah, bagian saya hari ini berbicara tentang iman adalah pintu mujizat. Tolong jangan tergesa-gesa, balik lagi dari depan. Ya. Judulnya adalah iman pintu mujizat. Lalu perhatian kita pada sore hari ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, saudara perhatikan tulisan yang saya tulis warna kuning. Tuhan selalu tergerak hatinya untuk melakukan mujizat ketika melihat iman umatnya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu dan saudara sekalian. 1, 2, 3. Tuhan selalu tergerak hatinya untuk Jadi Tuhan akan tergerak hatinya, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengabulkan doa kita pada waktu dan dengan menunjukkan mujizat-mujizat keajaibannya kepada kita pada waktu kita memiliki iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, saya coba akan menjelaskan 3 kata ini terlebih dahulu. Iman, pintu, dan mujizat. Next, iman adalah percaya dan mempercayakan diri. Kalau 2 minggu yang lalu sudah dibahas tentang iman, apakah iman dan sebagainya. Kemudian minggu yang lalu berbicara bahwa iman itu harus menjadi gaya hidup kita. Tetapi saat ini kita sedang berbicara tentang iman adalah pintu mujizat. Nah, pengertian iman di sini saya membuatnya sederhana. Artinya adalah percaya
dan mempercayakan diri. Maksudnya begini saudara sekalian, kalau dikatakan iman itu cuman percaya, maka kita bisa mengatakan bahwa ya saya percaya Tuhan Yesus itu menolong, ya saya percaya Tuhan Yesus itu penyembuh yang berkuasa, ya saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Dari mana kamu tahu? Saya melihatnya, saya mendengarnya, saya membacanya di dalam Alkitab, ya saya percaya. Tetapi iman itu tidak hanya percaya dan mempercayakan diri. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maka pada saat kita hidup di tengah dunia ini, mengalami keadaan, mengalami kesulitan dan persoalan, membutuhkan kuasa Tuhan, maka saudara berani mempercayakan persoalan saudara itu kepada Tuhan. Jadi iman itu adalah percaya dan disertai dengan satu tindakan mempercayai kebenaran yang sudah kita ketahui. Iman adalah percaya dan mempercayakan diri. Kemudian yang kedua, kata pintu. Pintu adalah tempat untuk masuk dan keluar. Jadi saudara tahu kan, pintu itu adalah gunanya adalah untuk masuk dan keluar. Bisa masuk dan keluar, dan dibutuhkan kunci untuk membuka atau menutupnya. Nah, kunci daripada pintu yang kita akan pelajari sore ini adalah iman. Pintu adalah tempat untuk masuk dan keluar. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau dikatakan pintu berarti kita akan masuk kepada pengalaman-pengalaman yang baru, kemudian kita meninggalkan pengalaman yang baru itu, berjalan lagi kepada pengalaman-pengalaman yang berikutnya. Pintu. Kemudian yang ketiga, mujizat. Mujizat itu apa ya? Mujizat adalah kejadian ajaib, keadaan luar biasa atau di luar kebiasaan yang sukar dicapai. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang ajaib, yang tidak biasa, yang luar biasa, kemudian sukar dicapainya. Dilanjutkan, mujizat adalah mujizat adalah tidak dapat dijangkau oleh kemampuan akal atau nalar manusia. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang di luar pemikiran kita, di luar nalar kita. Lalu yang lebih lagi saudara sekalian, dikatakan bahwa mujizat itu hanya dapat dilakukan oleh Allah, oleh kuasa Roh Kudus dengan tujuan tertentu. Jadi saudara bisa tahu apakah itu mujizat. Mujizat adalah kejadian yang ajaib, yang tidak masuk akal, yang tidak bisa melampaui akal pikiran kita, yang luar biasa, di luar kebiasaan, dan yang bisa melakukan mujizat itu adalah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu ada kalimat yang terakhir dikatakan dengan tujuan tertentu. Jadi pada waktu Tuhan menyatakan mujizatnya kepada kita sekalian, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud lewat mujizat atau keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya begini saudara sekalian, pada waktu saudara dan saya mengiring kepada Tuhan, tiba-tiba saudara mengalami pengalaman dengan Tuhan, keindahan, keajaiban Tuhan. Itu terjadi karena Tuhan punya maksud. Kemungkinan supaya iman saudara dikuatkan, supaya saudara makin mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi juga bisa mujizat itu diawali dengan persoalan dan masalah yang terjadi dengan satu tujuan. Apabila kita dapat melewati persoalan itu dengan kemenangan, maka kehidupan saudara bisa menjadi tanda ajaib dari pengalaman yang saudara miliki. Jadi saudara sekalian,
kira-kira tahu gambaran yang dikatakan iman adalah pintu mujizat. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dari terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak mungkin menyukakan hati Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak mungkin kita akan menyukakan hati Allah kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin kita dapat menyukakan hati Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh sebab itu saudara sekalian, sekali lagi dikatakan Tuhan selalu tergerak hatinya untuk membuat mujizat waktu melihat iman umatnya. Tuhan selalu tergerak hatinya. Tuhan selalu tergerak hatinya untuk membuat mujizat waktu melihat iman saudara dan saya. Jadi saudara sekalian, Tuhan bisa menyatakan keajaibannya. Tuhan bisa menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara dan saya, tidak menunggu setelah saudara mengiring Tuhan selama 30 tahun. Tuhan bisa menyatakan mujizatnya, Tuhan bisa menyatakan keajaibannya dalam kehidupan saudara sekalian. Tidak harus menunggu saudara melayani Tuhan 10 tahun. Tidak saudara sekalian, Tuhan mengatakan, kalau engkau memiliki iman, kalau saudara percaya kepada iman, kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan dirimu kepada Tuhan, maka membuat Tuhan tergerak hatinya. Tuhan tidak memandang saudara menjadi seorang yang suka berkorban bagi pekerjaan Tuhan, baru Dia akan menyatakan mujizatnya. Tuhan tidak memandang bahwa saudara adalah seorang yang mungkin hidup serba pas-pasan, tidak memiliki kecakapan, tidak dikenal banyak orang, maka saudara berpikir Tuhan tidak akan menyatakan keajaibannya. Tetapi saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, Tuhan selalu tergerak hatinya. Tuhan selalu mau mengulurkan tangan kepada setiap orang yang memiliki iman. Iman yang berarti percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada kesaksian dari Raja Nebukadnezar. Siapa sih Raja Nebukadnezar itu? Raja Nebukadnezar adalah raja dari negeri Babel. Dia bukan orang Yahudi, tetapi pada waktu itu dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Satu kali dia mimpi, dan mimpinya itu sangat menggelisahkan hatinya. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang bijak di negerinya untuk coba bertanya, untuk mentabirkan mimpinya itu. Ternyata orang-orang bijak yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar ini tidak bisa menabirkan mimpi raja ini. Tetapi puji Tuhan, ada seorang anak Tuhan, yaitu Daniel. Daniel orang muda ini, pada waktu itu dia seorang yang takut akan Tuhan. Waktu dia melihat peristiwa itu, dia datang dan berjumpa dengan Raja Nebukadnezar ini. Dengan pertolongan Tuhan, dia mulai mentakbir.
justru berkorban, mengembalikan semua apa yang sudah merugikan orang lain itu dikembalikan berlipat kali ganda. Dia mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Ada banyak contoh. Kemudian perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Bagaimana kehidupannya, dia memiliki laki-laki banyak, kehidupannya penuh dengan dosa. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya diubahkan. Perempuan Samaria itu akhirnya menjadi seorang evangelis, kalau saya boleh katakan. Dia segera pergi ke kota. Dia mulai memberitahukan tentang Yesus itu sehingga banyak orang percaya kepadanya. Yesus pun menyatakan mujizatnya dengan penyembuhan sakit penyakit orang yang sakit. Banyak contoh di dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil, saudara bisa melihat berbagai penyakit fisik, yang lumpuh, yang mengalami buta, kemudian dan sebagainya. Tetapi juga luka-luka batin, kelemahan-kelemahan di dalam hidupnya. Tuhan menolong dan campur tangan. Yesus menyatakan mujizatnya. Yesus juga menyatakan mujizatnya lewat pengusiran setan, di mana dia mengusir roh jahat. Kalau saudara melihat cerita di dalam Alkitab, dikatakan dia sengaja datang hanya untuk satu jiwa. Ada seorang yang dirasuk setan di Gerasa, lalu disembuhkan. Kemudian orang ini memuliakan nama Tuhan. Ada juga orang yang dihinggapi oleh bisu dan Tuhan sembuhkan. Ada juga yang tiba-tiba orang itu badannya menjadi bongkok, Tuhan menyembuhkan. Jenis mujizat yang dinyatakan Yesus mengubah kehidupan manusia, penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, dan masih ada yang lain, saudara sekalian. Mujizat Yesus dinyatakan dengan keajaiban yang luar biasa, yang di luar kebiasaan. Dia mengendalikan alam. Dikatakan Yesus dapat meneduhkan angin ribut. Yesus berjalan di atas air. Dan waktu itu dia juga menyatakan mujizat, di mana waktu dia memberitakan, mengajar kepada banyak orang, dengan 5.000 orang, muridnya mengatakan, Tuhan, sudah malam, biarkan mereka pergi, mereka pasti lapar. Tetapi Tuhan mengatakan, beri mereka makan. Dan apa yang terjadi, keajaiban terjadi, dan cerita ini sangat dikenal. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Mujizat yang luar biasa. Apakah itu hanya untuk demonstratif, hanya untuk bertepuk dada dan Yesus mengatakan, lihat aku orang yang berkuasa? Tidak, saudara sekalian. Tuhan punya maksud di dalam semua yang dia lakukan itu. Karena Tuhan ingin supaya murid-muridnya itu akan melihat kebesaran Allah. Dan dari kehidupan itulah dia bisa menyaksikan kebesaran itu kepada orang lain. Kuasa atas kematian. Bagaimana anak Yairus dibangkitkan dari kematian. Kemudian anak muda dari Nain juga dibangkitkan dari kematian. Lalu kita ingat Lazarus pun yang sudah 4 hari mati tetapi dibangkitkan kembali. Saudara sekalian, mujizat-mujizat yang seperti ini masih bisa berlangsung. Masih bisa terjadi. Tetapi saudara sekalian, baca kalimat ini dengan baik-baik. Mujizat akan terjadi dimulai ketika kita siap menyambut baik persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara ingin melihat keajaiban Tuhan, lalu hidupmu tiba-tiba menghadapi masalah dan kesulitan, jangan marah dengan Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, aku sudah melayani, aku sudah setia beribadah, aku sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan aku mengalami seperti ini? Justru pada saat saudara dan saya menghadapi persoalan, menghadapi masalah, catat baik-baik. Siapa tahu itu menjadi awal dalam proses saudara dan saya melihat keajaiban Tuhan.
Mujizat akan terjadi dimulai ketika kita siap menyambut baik persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau begitu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat mujizat Allah, keajaiban terjadi dalam hidup kita? Sore hari ini, sesuai dengan teks yang diberikan dari gereja, ada 3 peristiwa yang bisa menjadi contoh bagi kita apa yang harus dilakukan. Yang pertama saudara sekalian, kita melihat bersama-sama tentang iman seorang perwira raja di Kapernaum. Diceritakan ada seorang perwira raja, ini perwira Romawi. Dia bukan orang Yahudi. Waktu itu dia punya seorang hamba dan hambanya itu sakit lumpuh. Kalau di dalam surat kitab Injil Lukas dikatakan sakitnya itu sangat parah dan menderita. Apa yang terjadi? Dia datang kepada Yesus dan berkata, Yesus tolong, hambaku ini sakit, tolong sembuhkan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Dalam Matius pasal 8 ayat 7 dan 8 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus antusias, Yesus senang, dan dia katakan, baik, aku akan datang menyembuhkan. Tetapi mengagetkan saudara sekalian, perwira itu mengatakan begini, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Gak usah Tuhan, gak usah datang ke rumah. Aku gak layak kalau engkau datang ke rumah Tuhan. Cukup Tuhan, katakan sepatah kata saja. Aku sudah percaya, hambaku akan sembuh. Saudara-saudara sekalian, waktu saya melihat cerita ini, saya coba melihat konteks selanjutnya. Nanti saudara bisa lihat di dalam, ini kan peristiwa ini terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 7 dan 8. Tetapi ternyata sebelum peristiwa ini terjadi, dalam Matius pasal 8 ayat 1 dikatakan, Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit kusta juga dengan ucapan, tahirlah kamu. Lalu saya berpikir, jangan-jangan si perwira ini melihat itu. Melihat, ternyata perkataan Tuhan itu mengandung kuasa yang besar. Jadi dia percaya, karena dia adalah seorang perwira dan dia mengatakan, gak usah Tuhan datang. Kalau aku berkata kepada anak buahku pergi, anak buahku nurut. Kalau aku berkata datang, anak buahku nurut dan melakukan itu. Maka Tuhan, gak usah engkau datang, cukup dengan sepatah kata saja, pasti hambaku sudah sembuh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ingin melihat keajaiban Tuhan, taruhlah imanmu di atas dasar firman Allah. Ini terapan. Cerita daripada perwira ini saya tarik untuk kehidupan kita. Apa yang harus kita perbuat? Percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan, firman Kristus. Kalau saudara dan saya ingin melihat keajaiban Tuhan, penting bagi saudara untuk apa? Sukalah membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu saudara akan melihat janji-janji Tuhan. Saudara akan melihat kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab pun bukan hanya diceritakan peristiwa orang-orang yang sudah berhasil, tetapi orang-orang yang gagal pun ditunjukkan di dalam Alkitab untuk memberikan awasan kepada kita. Jangan sampai kita melakukan orang-orang yang gagal itu menjadi contoh. Jangan lakukan itu, tetapi lakukan yang ini, yang penuh keberhasilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Di sini dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dari terjemahan BIMK dikatakan begini. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan, yaitu apa yang terdapat di dalam firman Allah itu, menjadi perkataan yang kuat, yang hidup, yang bisa menemplak kita, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa kita melihat keajaiban-keajaiban terjadi. Dalam serangkaian kebenaran firman Allah ini, izinkan saya untuk menyelipkan kesaksian-kesaksian yang saya alami. Bagi saudara-saudara sekalian yang belum mengetahui, beberapa waktu yang lalu saya sudah bersaksi kepada saudara sekalian, tetapi hari ini saya akan coba selipkan kesaksian-kesaksian saya ini untuk bisa saudara pahami. 4 tahun yang lalu saya divonis oleh dokter sakit kanker. Kanker limfoma, kanker getah bening. Dan pada waktu itu terjadi, saudara sekalian, saya tidak berdamai dengan Tuhan. Saya marah dengan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, aku sudah melayani 44 tahun. Kenapa aku mengalami mendapat sakit kanker ini? Pikiran saya akan mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian, dalam pemberontakan hati saya, dengan lembut Roh Kudus berbicara kepada saya, apakah engkau tidak mau berdamai dengan aku? Akhirnya saya mengambil keputusan, oke Tuhan, aku harus berdamai dengan engkau, dan aku harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang waktu mendengar saya menderita sakit ini, saudara sekalian, semua orang mendoakan untuk kesembuhan. Tetapi saya agak berbeda waktu itu. Saya bertanya kepada Tuhan, lalu apa yang terjadi dengan semua ini? Tuhan mulai mengatakan, engkau sudah melayani, engkau sudah berkhotbah dengan suara yang lantang, engkau sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, memberikan seminar dan sebagainya. Tahukah bahwa itu adalah kekuatan yang aku berikan? Tetapi sekarang aku akan membawa engkau kepada satu tempat yang asing bagimu. Saya tanya kepada Tuhan, apa Tuhan? Aku akan bawa kamu kepada penyakit. Kaget saya. Lalu saya berpikir dua. Apakah saya akan mati dengan kanker itu? Ataukah saya akan disembuhkan oleh Tuhan? Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau menyertai aku Tuhan, apa yang terjadi dengan semua ini? Aku mau Tuhan, engkau tolong aku. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Tiba-tiba Tuhan mengingatkan firman Allah. Tuhan berkata kepada saya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mulai hari itu saya menghidupkan roh saya. Mulai hari itu walaupun ada dalam satu kebimbangan antara aku mati karena kanker ataukah aku disembuhkan oleh Tuhan. Dan mulailah saya menaruh iman saya berdasarkan firman Allah. Saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan dengan dalam Mazmur 118 ayat 17 dan 18 mengatakan, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Kalau aku dibawa kepada tempat yang susah, aku tahu Tuhan tidak membawa aku kepada maut. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Setiap hari saya ucapkan, setiap hari saya deklarasikan, karena saya mau melihat keajaiban Tuhan. Saya mau melihat mujizat Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya. Saudara-saudara sekalian, ingat ini, perkataan Tuhan itu hidup. Perkataan Tuhan itu kuat. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 29 dikatakan, perkataanku seperti api, seperti palu. Saudara tahu firman Allah itu bisa menghancurkan hati yang keras. Firman Allah itu bisa memberikan semangat,
memberikan, kalau dikatakan api bisa membersihkan hati yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga bisa berarti memberikan semangat kepada kita. Dan itu saya lakukan. Sama seperti seorang perwira ini. Dia hanya katakan, cukup engkau mengatakan sepatah kata saja. Bagaimana kita bisa mempercayai sepatah kata saja kalau saudara dan saya tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengatakan mengimani firman Allah kalau saudara tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah mempelajari firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Penting bagi kita untuk melihat keajaiban Tuhan. Yang pertama, taruhlah imanmu di atas dasar firman Tuhan. Bukan ikut keajaiban orang lain. Tetapi pada waktu kita menghadapi masalah, berjalanlah, taruhlah imanmu di atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat. Yang kedua, peristiwa yang terjadi dengan orang yang sakit lumpuh. Ini dikatakan iman 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Satu kali saudara sekalian, orang lumpuh ini sudah gak bisa apa-apa, tetapi teman-temannya ini menolongnya. Dikatakan apa yang terjadi? Susah. Karena harus waktu mau dibawa masuk lewat pintu, waktu melihat Yesus ada dalam rumah itu sedang memberitakan firman Tuhan, mengajar. Orang ini mau dibawa lewat pintu, tempatnya sudah penuh. Tetapi apa yang terjadi? Tidak kurang akal karena begitu tekadnya yang luar biasa. Maka orang itu dibawa ke atas dan kemudian diturunkan dari atap ke bawah. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus melihat itu, dikatakan dalam ayat yang kelima dari Markus pasal 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-11, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat yang ke-12, "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Kita bisa melihat orang yang lumpuh itu dalam keadaan yang tidak berdaya. Tetapi ada orang-orang di sekelilingnya, memang tidak dikatakan apakah itu saudaranya, apakah itu sahabatnya. Tetapi saudara sekalian, ada 4 orang yang bersusah payah membawa orang yang sakit lumpuh ini datang kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, Yesus melihat iman mereka. Iman 4 orang itu. Iman kebersamaan. Iman beberapa orang yang bersatu hati. Yang sehati, sepikir, setujuan untuk membawa orang yang sakit ini kepada Tuhan. Sehingga terjadilah keajaiban. Yang begini ini belum pernah aku melihatnya. Tuhan menyatakan kuasanya. Cerita daripada orang yang sakit lumpuh dibawa oleh teman-temannya ini, kita tarik dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dan 20 mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Oh haleluya. Saudara dan saya akan bisa melihat keajaiban Tuhan pada waktu kita menaikkan doa sepakat kepada Tuhan. Kesatuan hati untuk berdoa sepakat kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu sementara kami sedang ada di kantor,
kami mendengar berita bahwa Pak Dirman Pendeta Dirman sedang dalam keadaan yang sakit agak parah pada waktu itu. Kami mendengar berita itu. Lalu kami mendengar juga ada saudara kami yang biasa ibadah pengerja dari jam 9 pagi, Philip juga mengalami sakit yang parah. Pada waktu itu kami segera berkumpul dan kami segera berdoa menaikkan syafaat kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Pak Dirman bisa melewati krisis itu. Kemudian saudara Philip pun ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, cepat keluar dari rumah sakit. Kesepakatan, doa sepakat. Berdoa sepakat. Kalau saudara merasa tidak kuat menghadapi persoalan yang ada, memiliki iman, cari teman di sekelilingmu dan katakan, ayo tolong doakan aku. Lakukan itu sebagai doa sepakat, maka Tuhan akan menolong. Kembali, saya mengalami itu. Dalam proses pengobatan kemoterapi, tidak mulus. 6 kali saya harus kemo, tidak mulus. Diakhiri dengan krisis yang besar. Waktu itu tensi saya sudah tinggal 60. Saya dimasukkan dalam ruangan isolasi. 40, sudah parah banget. Kemudian dimasukkan di ruangan isolasi. Dalam situasi yang seperti itu, saya sudah tidak bisa berbicara apa-apa. Saya melihat suster yang mulai bergerak menolong untuk melakukan banyak hal supaya tensi saya naik, tidak bisa naik. Dalam situasi seperti itu, saya hanya katakan, Tuhan, apakah ini saatnya aku kembali kepadamu? Tetapi Tuhan, aku tetap percaya bahwa Engkau adalah Allahku, Allah yang luar biasa. Tetapi kehidupan dan kematian ada dalam tangan-Mu. Dalam situasi yang seperti itu, saya hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Malam itu leher saya sudah dilubangin, obat sudah masuk di leher saya ini. Dan saya berpikir, okelah, kalau memang saya harus mati, ya sudahlah. Tapi dalam hati kecil saya, Tuhan, apakah katanya Engkau menyertai aku, tapi apakah ini terjadi? Apakah ini akan terjadi? Tidak ada jawaban, tidak ada perkataan apa-apa. Malam itu lelap, saya tiba-tiba hilang rasanya. Tiba-tiba pagi-pagi dibangunkan oleh suster dan mengatakan, Ibu, bangun Bu, saya mau periksa tensi Ibu lagi. Lalu saya teriak, saya katakan, oh haleluya, saya masih hidup. Suster katakan, kenapa Ibu bilang begitu? Ibu, tekanan darah Ibu sudah naik. Saya tanya, berapa sus? Pokoknya udah naik. Singkat cerita saudara sekalian, saya luput dari krisis itu. Dalam waktu 2 hari kemudian, saya keluar dari isolasi. Saya katakan keajaiban. Keajaiban terjadi. Saya baru tahu saudara. Setelah saya pulang ke Indonesia, waktu itu saya berubah di Penang, saya pulang ke Indonesia. Dalam percakapan, mulai kesaksian dan mendengar anak-anak, Pak Simon mulai bicara dengan orang dan mengatakan, ternyata saudara sekalian, saya bisa lepas dari krisis itu. Waktu anak saya di Penang yang menjaga, kemudian memberitahukan kepada Pak Simon yang ada di Indonesia waktu itu, langsung dia berkata kepada anak-anak dan menantu semuanya, dia katakan berdoa sepakat kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya tensi mami menjadi 100. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Benar, tensi menjadi 100. Keajaiban terjadi. Karena Tuhan punya tujuan. Apa yang saya deklarasikan, setiap saya melakukan, setiap ada kesempatan, saya menceritakan keajaiban Tuhan ini kepada orang-orang yang saya layani. Kesepakatan. Jangan berantem, jangan berselisih paham, tetapi sepakat. Dan waktu sepakat, engkau akan melihat
keajaiban Tuhan. Taruhlah imanmu di atas dasar firman Tuhan. Naikkanlah doa syafaat kepada Tuhan. Yang terakhir saudara sekalian, iman perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Ini ada seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Dia punya anak kerasukan setan. Waktu dia datang kepada Tuhan, ini aneh saudara sekalian. Tuhan itu diam aja, cuek. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong anakku ya Tuhan, kasihanilah. Anakku dirasuk setan. Tapi Tuhan itu cuek, Tuhan itu diam saja. Bahkan murid-muridnya mengatakan, aduh Tuhan, berisik dia Tuhan. Suruh aja dia pergi. Dan apa yang menjadi jawaban Tuhan? Saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-24 dari Matius pasal 15. Lalu ia menjawab dan berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah Tuhan bilang, siapa kamu itu? Kamu itu orang Kanaan, orang Kanani. Aku itu ada di sini cuma diutus untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umatku. Sakit hati enggak saudara sekalian kalau kita sedang datang kepada Tuhan, Tuhan nampaknya tidak peduli. Tetapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perempuan ini berseru, justru dia datang dan sujud di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 mengatakan, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Apakah Tuhan langsung menjawab? Tidak. Dalam ayat 26 mengatakan, Yesus menjawab dan berkata, tidak baik mengambil roti milik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Bayangin saudara sekalian. Begitu direndahkannya perempuan ini, waktu dia datang kepada Tuhan, gak mungkin aku kasih roti kepada anak dan memberikan kepadamu yang dianggapnya anjing-anjing, gak ada artinya. Tetapi perempuan ini dengan gigih dia mengatakan, benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berseru terus, kencang dia datang kepada Tuhan. Karena dia punya keyakinan bahwa pasti akan ditolong. Akhirnya Yesus pun berkata, hai perempuan, imanmu besar, terjadilah kepadamu seperti keinginanmu. Pada saat itu juga anak perempuan itu disembuhkan. Pernahkah saudara mengalami keadaan yang sama seperti perempuan ini? Berapa lama saudara berdoa kepada Tuhan? Tidak ada jawaban, malahan persoalan makin berat, menyakitkan. Tetapi kalau engkau ingin melihat keajaiban, tadi saya katakan, keajaiban, mujizat akan terjadi diawali kalau engkau siap menyambut persoalan dan kesulitan yang kemungkinan itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, cerita ini saya tarik untuk kehidupan kita sekalian. Apa yang terjadi? Kalau kita membaca selanjutnya saudara sekalian. Maaf saudara, inilah kalau orang yang agak gaptek ya. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kita dengan perempuan ini. Dikatakan begini saudara sekalian. Mazmur pasal 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi saudara sekalian, yang ketiga, kalau saudara ingin melihat keajaiban Tuhan, jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah, tetapi berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan menjawab doa kita. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya saudara sekalian, kalau kita melihat Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
berserulah kepada Tuhan. Waktu saya berangkat ke Penang, saya berpikir bahwa saya sakit kanker, hanya kanker getah bening. Tetapi waktu sampai di Penang, karena dengan pemikiran kan Tuhan berjanji akan menyertai saya, berarti nanti sampai di Penang ketemu dokter mengatakan iya. Dan memang saudara sekalian, waktu awalnya saya disuntik, kemudian itu kempes, saya pikir Tuhan sudah tolong. Tapi dokter katakan masih harus terus kemo dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Justru pada waktu di Penang, ternyata kanker saya bukan hanya kanker getah bening di leher ini, tetapi ada kanker di payudara saya. Waktu melihat hal itu terjadi, saudara sekalian, saya bertanya kepada Tuhan, kok jadinya seperti ini? Sama kan kayak perempuan Kanaan ini. Tuhan kayaknya cuek, Tuhan kayaknya gak peduli. Saya berpikir dengan biaya yang besar nanti bagaimana. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian, luar biasa. Sakit sampai harus isolasi, kemo tidak berjalan dengan lancar. Lalu setelah kemo itu selesai, saya masih mengatakan, apakah ada keajaiban? Nyatakan keajaibanmu Tuhan, bahwa Engkau akan menolongku tanpa operasi payudara. Tidak ada suara, sepertinya Tuhan diam saja. Akhirnya saya melakukan operasi payudara. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata Tuhan menunjukkan keajaibannya dengan cara yang luar biasa. Tuhan mencukupkan segala biaya itu dengan cara yang luar biasa. Seolah-olah Tuhan memberitahukan, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku adalah Allah yang kaya, yang bisa mencukupi segala keperluanmu dan sebagainya saudara sekalian. Dan ternyata akhirnya bukan kematian. Setelah saya keluar dari ruangan isolasi, Tuhan memberitahukan kepada saya, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi tanda ajaib. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan menolong kita sekalian. Oleh sebab itu saudara sekalian, kesimpulannya, kalau kita melihat semua ini, iman adalah pintu mujizat. Tuhan selalu tergerak hatinya untuk membuat mujizat waktu melihat umatnya, iman umatnya. Kemudian mujizat akan terjadi dimulai pada waktu saudara siap menerima persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan next melakukan mujizat bagi kehidupan kita. Ada 3 hal yang saudara dan saya harus lakukan. Taruh imanmu atas dasar firman Allah. Bukan ikut-ikutan orang lain. Saudara boleh mendengar kesaksian orang lain untuk memberitahukan bahwa Allahmu besar. Tetapi engkau perlu memiliki pengalaman pribadi sehingga pada waktu dalam setiap masalah dan persoalan terjadi, engkau beriman dan mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Taruh imanmu atas dasar firman Tuhan. Dan kalau engkau merasa tidak kuat, jangan sembunyikan masalah itu, bukan seperti diteriakkan kepada semua orang. Tapi pilih orang-orang di dekatmu untuk mendukungmu saudara sekalian. Berdoa sepakat, karena pada waktu berdoa sepakat itu ada kuasa yang besar untuk melihat keajaiban. Dan apabila waktu engkau sedang menghadapi masalah, dalam proses untuk melihat keajaiban Tuhan, waktu Tuhan Dia yang menentukan. Bisa jadi setahun baru dijawab. Bisa jadi bim salah bim, waktu itu Tuhan menyatakan kuasanya. Semuanya terserah kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau ingin melihat keajaiban Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Terus menerus, gencar, sungguh-sungguh. Karena mujizat masih berlaku sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya. Mohon para singers akan naik ke depan. Kita akan menyanyikan satu nyanyian di hadapan Tuhan malam ini. Nyanyian ini menjadi doa kita, saudara. Kata-kata dari nyanyian ini adalah, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kalau Engkau berfirman, semuanya akan jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Nyanyikan nyanyian ini sebagai satu iman kita di hadapan Allah. Datang kepada Tuhan secara pribadi pada malam hari ini.